Tidak boleh kita tinggalkan apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kendati pun Anda sakit yang parah, boleh tinggalkan sholat? Tidak. Justru ketika Anda sakit, seharusnya Anda itu semakin menjaga ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena orang yang sakit secara teori, secara nalar, dia lebih dekat dengan kematiannya. Walaupun orang yang sehat juga gak jauh dari kematian. Tapi secara logika orang yang sakit itu lebih dekat dengan kematiannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jaga sholat itu. Jangan sampai Anda tinggalkan ketika Anda dalam keadaan sakit. Sungguh syariat ini memberikan kemudahan-kemudahan. Ketika Anda tidak mampu untuk berwudu, silakan Anda tayamum. Ketika Anda tidak mampu berdiri, silakan Anda dengan duduk. Ketika Anda tidak mampu duduk, silakan Anda sholat kembali berbaring. Ini kemudahan-kemudahan yang syariat ini berikan kepada umat ini. Ketika Allah mewajibkan sebuah kewajiban yang tidak boleh diabaikan, ternyata syariat ini pun memberikan kemudahan-kemudahan, ya, memberikan kemudahan-kemudahan pada umat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan dari Anda kesulitan. Jadi Bapak Ibu, amal saleh yang paling dicintai oleh Allah, yang dengannya seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah, ini dilihat dari jenisnya, maka jenis yang wajib itu lebih afdal, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, dari sisi bentuk, maka amalan sholat itu merupakan amalan yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan terus-menerus hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia. Ini yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu. Seseorang tatkala dia telah menyelesaikan amalan yang wajib, maka hendaknya dia menyibukkan dengan amalan-amalan yang disunahkan. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pun menyebutkan tentang sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Salah satu di antara yang beliau sebutkan tentang sebab-sebab seorang hamba itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah setelah dia menyelesaikan amalan yang wajib. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda telah menyelesaikan sholat yang wajib, maka sibukkan diri Anda dengan amalan sholat sunnah. Ketika Anda telah menyelesaikan amalan puasa wajib, maka sibukkan diri Anda dengan amalan puasa sunnah. Dan subhanallah Bapak Ibu, banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan ketika seorang hamba menyibukkan diri dengan amalan sunnah setelah dia menyelesaikan amalan yang wajib. Di antaranya adalah bahwa amalan sunnah itu menempel amalan-amalan wajib ketika ada ketidaksempurnaan di dalam amalan yang wajib. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Jadi ketika satu orang sholat dan ternyata dalam sholat wajibnya ada ketidaksempurnaan, namun dia memiliki amalan-amalan sholat sunnah, maka sesungguhnya amalan sholat sunnah itu akan menyempurnakan ketidaksempurnaan dari sholat yang wajib. Ketika Anda memiliki amalan puasa wajib dan ternyata ada di dalam amalan puasa wajib itu ketidaksempurnaan, maka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Apa Pak? Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, amalan sholat. Ini pun menjadi titik terang